Selamat datang kembali di channel kami. Selama hampir 4 tahun, Uni Eropa telah mengandalkan sanksi sebagai senjata utama mereka untuk menekan Rusia. Namun, di balik pintu tertutup, para diplomat mengakui kenyataan pahit, sanksi tersebut tidak cukup untuk menghentikan perang di Ukraina. Kini, sebuah pertemuan rahasia telah berlangsung di ibu kota Denmark, Copenhagen. Para menteri luar negeri Uni Eropa berkumpul bukan untuk mengambil keputusan, melainkan untuk melakukan curah pendapat atau brainstorming tentang langkah selanjutnya. Dan dari pertemuan informal ini, muncul beberapa ide yang sangat radikal dan berpotensi mengubah jalannya permainan. Mulai dari sanksi sekunder yang berani hingga rencana memindahkan pabrik senjata Ukraina ke wilayah Uni Eropa. Lalu, akankah ide-ide ini bisa membalikkan keadaan? Mari kita kupas tuntas strategi baru Uni Eropa. Selama berbulan-bulan, diplomasi Uni Eropa telah bekerja keras, namun hasilnya tidak memuaskan. Sanksi besar-besaran terhadap sektor energi, keuangan, dan individu Rusia memang memukul ekonomi mereka, tetapi tidak berhasil menghentikan mesin perang Kremlin. Inilah yang menjadi latar belakang dari pertemuan informal di Copenhagen. Dalam forum seperti ini, tidak ada keputusan resmi yang diambil, yang justru memberi para menteri ruang untuk berdiskusi secara terbuka tanpa tekanan untuk mencapai konsensus. Tujuannya adalah untuk mencari ide-ide segar, strategi baru, yang bisa memecahkan kebuntuan. Dan dari Copenhagen, 4 gagasan besar telah dilontarkan, yang menunjukkan bahwa Uni Eropa bersiap mengambil risiko yang lebih besar dan langkah yang lebih jauh. Ide pertama, sanksi sekunder. Ini adalah langkah yang paling berani dan berpotensi menjadi pengubah permainan. Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi sekunder yang menargetkan mitra dagang Rusia yang membantu membiayai perang. Uni Eropa sebelumnya sudah menargetkan bank-bank Cina, tetapi sanksi sekunder yang lebih luas bisa berdampak sangat besar. Menteri Pertahanan Lituania, Dovile Sakaliene, memperingatkan bahwa hanya sanksi sekunder dari Amerika Serikat yang akan benar-benar signifikan, karena tidak ada negara di dunia yang ingin menjadi target sanksi Amerika. Namun, langkah dari Eropa juga akan menjadi pukulan serius. Ide kedua, industri senjata aman. Dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, Denmark mengumumkan bahwa mereka akan mengundang sebuah perusahaan senjata Ukraina untuk memulai produksi di wilayah Denmark. Menteri Pertahanan Denmark, Troels Lund Poulsen, mengatakan fasilitas ini bisa beroperasi tahun ini. Ide ini bertujuan untuk mengirim pesan kuat kepada Rusia. Meskipun pabrik senjata di Ukraina diserang, fasilitas baru akan terus bermunculan di tempat yang aman, yaitu di dalam wilayah Uni Eropa. Gagasan ini mendapat dukungan dari beberapa negara lain yang juga tertarik pada skema serupa. Ide ketiga, mencairnya perdebatan aset Rusia yang dibekukan. Isu ini adalah salah satu yang paling kontroversial. Uni Eropa telah membekukan sekitar 200 miliar euro aset Bank Sentral Rusia. Selama ini, mereka hanya menggunakan bunga dari aset tersebut untuk membantu Ukraina. Namun, negara-negara Baltik dan Polandia mendorong agar seluruh aset disita dan diserahkan langsung. Ini akan menjadi titik balik besar. Namun, Belgia menolak keras karena khawatir langkah itu akan melanggar hukum internasional dan merusak kepercayaan investor terhadap Eropa di masa depan. Meskipun demikian, diplomat tertinggi Uni Eropa, Kaja Kallas, menepis kekhawatiran tersebut, mengatakan pasar keuangan tidak bereaksi saat aset tersebut dibekukan, dan mereka akan menemukan cara untuk memitigasinya. Ide keempat, pelatihan militer Uni Eropa di Ukraina. Kallas juga mengatakan ada dukungan luas untuk memindahkan misi pelatihan Uni Eropa untuk pasukan Ukraina yang saat ini sebagian besar berlokasi di Polandia dan Jerman ke wilayah Ukraina jika terjadi gencatan senjata. Ini adalah masalah ayam dan telur, kata Kallas. Sulit untuk dilakukan tanpa gencatan senjata, tetapi mereka perlu membuat kesepakatan sekarang agar bisa diterapkan di masa depan. Semua ide ini memang ambisius, tetapi implementasinya tidak akan mudah. Tantangan terbesar adalah menjaga persatuan di antara 27 negara anggota. Aturan kebulatan suara Uni Eropa seringkali menjadi penghalang, dengan negara-negara seperti Hongaria yang secara teratur menunda keputusan tentang dukungan untuk Ukraina. Kritikus berpendapat bahwa Uni Eropa masih menunda-nunda pilihan yang lebih sensitif secara politik, seperti melarang semua impor bahan bakar fosil Rusia. Namun, meskipun ada perdebatan dan perbedaan, analis Christine Nissen berpendapat bahwa hal yang paling penting adalah mereka setidaknya menjaga persatuan Eropa dalam menangani perang ini, karena persatuan ini sangat berarti untuk masa depan Ukraina dan juga Eropa sendiri. KTT informal di Copenhagen adalah pengingat bahwa Uni Eropa telah memasuki fase baru dalam strateginya. Era sanksi sederhana sudah berakhir. Kini, mereka harus berpikir lebih kreatif,
mengambil risiko lebih besar, dan mencari cara untuk menekan Rusia di luar jalur konvensional. Akankah ide-ide radikal ini dari sanksi sekunder hingga pabrik senjata di tanah Eropa benar-benar bisa mengubah jalannya perang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Yang jelas, satu hal sangat kentara, Uni Eropa masih sangat berkomitmen untuk mendukung Ukraina, dan mereka bersedia untuk memikirkan ulang seluruh strategi mereka.